Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Hari ini kita akan belajar tentang akuntansi pusat dan cabang atau accounting for home office and branch. Di mana di akuntansi kantor cabang dan pusat, sebelum itu kita masuk dulu ke pengertian agen ya nantinya. Di mana kita tahu ya, dari akuntansi sektor pusat dan cabang ini tujuan utamanya apa sih? Namanya usaha, pasti mau nggak mau, suka nggak suka, maunya adalah growing income. Salah satunya cara growing income yang paling cepat adalah bagaimana kita uh, membuat cabang di beberapa daerah supaya kenapa produk kita terjangkau oleh daerah di mana daerah masing-masing tersebut. Terus yang kedua, di mana kita juga bisa memaksimalkan potensi dari apa yang kita jual tersebut di daerah yang tidak bisa kita jumpai gitu loh ya. Jadi itu intinya dari kenapa kita mau membuka cabang. Salah satunya juga kalau kita buka cabang berarti ada potensi yang belum kita maksimalkan, intinya di situ ya. Nah, prosedur umumnya dalam rangka meningkatkan penjualan, organisasi bisnis secara konstan berusaha memperluas area penjualan. Nah, kayak gitu. Tadinya misalkan di Jabodetabek, tapi karena produk kita laris, apalagi sekarang udah ada e-commerce ya. Kalau dengan adanya e-commerce, cabangnya tersebut menjadi hal yang relatif lebih sedikit sekarang. Namanya itu cabang itu kalau sekarang namanya ada yang disebut dengan reseller. Tapi kalau reseller itu kan bukan termasuk dalam organisasi ya. Nah, dalam hal ini akuntansi terkait dengan reseller itu masuk ke agen nantinya. Beda dengan cabang. Kalau cabang itu betul-betul dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Jadi nanti kita akan membedakan antara agen dengan cabang. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita masuk dulu ke konsep kenapa sih perusahaan tersebut membuka agen atau membuka cabang. Salah satunya adalah untuk meningkatkan growing income gitu ya. Terus di sini juga kita bisa lihat penetapan pusat penjualan di beberapa wilayah dapat digunakan sebagai alat untuk tujuan pemasaran. Dengan adanya cabang atau agen penjualan nantinya, kita bisa menjangkau daerah-daerah yang tadinya kita nggak bisa. Terus aktivitas pemasaran dapat dilakukan melalui kantor cabang di beberapa organisasi dengan arahan dari kantor pusat. Jadi kalau misalkan ada juga kantor cabang itu memiliki penentuan harga masing-masing, bisa nggak? Bisa. Jadi contoh, ada terkait dengan Honda. Honda itu ada cabang A, cabang B, cabang C. Nah, itu dimiliki oleh orang-orang tertentu, tapi tetap pengendalian dari Honda Indonesia gitu ya. Tapi dengan kata lain, nantinya si cabang ini dia bisa menjual, Pak kok di Honda A harga jualnya bisa lebih murah 1 juta dibandingkan Honda B. Nah itu tadi dikasihkan keistimewaan terkait dengan tentuan harga. Ada yang kayak gitu. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Ya, ingat tetap dapat dari arah kantor pusat. Jadi dia nggak bisa menentukan harga margin atas margin bawahnya itu sesuai dengan arah kantor pusat. Jadi misalkan tadi Honda A, Honda B, Honda C. Pada saat dia menjual mobil misalkan CR-V gitu ya, harga Jabodetabek dengan harga di luar Jabodetabek itu pasti beda. Tapi harus ada rentangnya. Nggak boleh dia menentukan harganya tersebut di bawah harga yang lainnya atau di atas harga yang lainnya. Karena kenapa? Tadi saya bilang monopolinya itu tetap diambil oleh kantor pusat yang menentukan. Nah, kesepakatan dengan pelanggan tidak harus dilakukan dengan kantor pusat, tapi bisa dilakukan dengan kantor cabang. Nah, itulah maksudnya kantor cabang masing-masing. Nah, Pak, kalau misalkan kantor cabangnya ini menentukan kebijakan tersendiri, keputusan sendiri, boleh nggak untuk tentuan harga? Nah, tadi saya bilang, biasanya itu udah dasarnya dulu dari si pusat. Dia nggak bisa semena-mena untuk melakukan tentuan harga jual gitu ya. Harus ada batas atas dan batas bawah. Dengan kata lain, ketika nanti dia ada deal kompromi misalkan sama si customer, pada saat customer ini beli di di cabang A gitu ya. Dengan harga misalkan tadi mobil CR-V harganya 300 juta, terus dia mau ngasih diskon, tapi dalam harganya itu masih masuk dalam rentang harga yang ditentukan oleh si kantor pusat, itu masih boleh. Yang beda adalah ketika dia ngasih diskon tapi di bawah harga si kantor pusat gitu loh, harga dari margin dari kantor pusat. Nah, itu yang nggak diperbolehkan. Nah, selain itu dalam akuntansi kantor cabang dan pusat juga kita ada materi terkait dengan agen dan cabang. Kalau kita bahas tentang agen, sebenarnya agen itu adalah unit yang menerima pesanan barang dan beroperasi di bawah pengawasan langsung dari kantor pusat. Jadi agen ini sebenarnya adalah di bawah dari
kantor pusat, akan tetapi agen ini nggak melakukan pencatatan akuntansinya nantinya. Jadi agen ini hanya sifatnya itu tangan kanannya si kantor pusat tersebut. Jadi intinya adalah nanti ketika ada terjadinya transaksi tersebut diserahkan kepada kantor pusat. Seperti kalau kamu pernah dengar agen asuransi, tahu? Agen asuransi. Nah, agen asuransi ketika dia dapat nasabah, misalkan nih dia dapat nasabah 1 orang, 2 orang, 3 orang, dia bikin polis, tapi polisnya tersebut tetap diserahkan ke kantor pusat. Yang cetak tetap kantor pusat, bukan dia sendiri. Beda dengan masalah cabang. Kalau cabang, dia tadi jual mobil CRV, dia yang bikin invoice, dia yang bikin surat keluar barang dan lain-lain. Beda ya. Jadi ya, kalau agen itu dia unit yang menerima langsung koordinasi oleh kantor pusat, sehingga nantinya terkait dengan penjualan langsung dilimpahkan kepada kantor pusat. Nah, kalau kantor cabang, kalau di sini kita bisa lihat, kalau di sini kantor cabang berarti merupakan unit yang menjual barang yang dikuasainya kepada pembeli. Kenapa yang dikuasainya? Karena nanti ada penyerahan dari kantor pusat ke kantor cabang. Ingat ya, ada penyerahan barang. Beda dengan agen. Kalau agen nggak ada penyerahan barang, yang nyerahin barang atau jasa tersebut langsung si kantor pusat. Itu ya, itu namanya agen penjualan. Sedangkan kalau kantor cabang, dia nantinya menyerahkan barang yang dijualnya langsung kepada pembeli dan memiliki wewenang untuk mengelola transaksi sebagai unit bisnis yang mandiri. Jadi dia membuat laporan keuangan secara general ya. Yang bagus adalah kantor cabang membuat laporan keuangan itu sendiri. Ya, membuat laporan keuangan itu sendiri, nanti baru ditransfer berapa setiap periode yang akan masuk ke dalam rekening kantor si pusat tersebut gitu ya. Karena nanti harus ada seluruh penjualan tersebut tetap digabungkan ke dalam kantor pusat. Tapi memang dia nanti akan ada margin keuntungan yang didapat oleh kantor cabang ya. Gitu. Nah, sampai sini cukup paham dulu perbedaan antara agen sama kantor cabang sebelum kita masuk ke operasi agen. Halo? Izin bertanya, Pak. Boleh. Jadi lebih efisien pakai jasa agen apa bikin kantor cabang sendiri gitu, Pak? Tergantung size company. Kalau size company-nya masih kecil, lebih baik agen. Ya, karena agen itu kan dia nggak harus kita bikin nggak harus kita bikin office-nya, kita nggak harus yang bayar gajinya, kita hanya nanti bayar sebesar royalti atau ibaratkan margin keuntungan yang kita dapat. Sama kayak misalkan, Pak, kenapa sih agen asuransi itu bisa dapat uang banyak kalau didapat misalkan beberapa polis dari nasabah? Karena gitu, kerjaannya hanya nawarin, kalau oke, polis dikirim ke pusat, dia yang cetak, pusat tetap bikin polisnya, dia dapat nanti margin keuntungan dari pendapatan yang diterima oleh si pusat tersebut. Gitu. Nah, tapi segala macam biaya operasional akan dikeluarkan sama si pusat ya, terkait dengan biaya operasionalnya. Makanya nanti ada working fund, jadi ada modal kerjanya. Biasanya agen itu ada modal kerjanya. Karena sama aja kayak marketing langsungnya si perusahaan, tapi nggak gede. Makanya kayak gitu perbedaannya. Kalau lebih efisien tergantung size company-nya. Kalau size company-nya belum bisa bikin si cabang, lebih baik si agen-agen aja, lebih banyak main agen. Ini sama kayak timbulnya kayak kalau agen itu kebanyakan kita sistemnya itu seperti halnya ketika dia ada biaya-biaya, kita nanti reimburse seperti halnya metode petty cash gitu. Jadi kalau kita punya agen, nanti agen kita setiap ada biaya yang dikeluarkan, Pak, ini saya ada keluarin terkait dengan bensin dan lain-lain, itu baru direimburse gitu. Enaknya di situ, biaya operasionalnya kecil. Kalau dia nggak jalan, berarti nggak bakal kena dapat biaya, nggak ada biaya yang keluar. Kalau dia cuma diam di rumah, nggak ada biaya yang keluar, nggak ada bensin, misalkan nggak ada jamuan, nggak ada terkait dengan biaya transportasi, maka nggak akan keluar. Gitu. Karena sistemnya seperti halnya petty cash, nyambung ya, reimbursement. Dikasih modal kerja, sekian, kalau nanti kepakai, di reimburse. Gitu. Jelas, Hafiza ya, Alfiza ya? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, di sini kita bahas tentang operasi agen. Operasi agen di sini adalah sebagai unit penjualan lokal dengan arahan langsung dari kantor pusat dan secara umum tidak memiliki persediaan kecuali sampel
Nah, kecuali sampel. Makanya tadi pengertian agen di atas ini, dia itu merupakan unit yang menerima pesanan barang. Pesanan aja ya. Dan beroperasi di bawah pengawasan langsung. Jadi pesanan barang itu diterima, dilempar ke pusat, pusat yang bikin surat terkait dengan surat jalan pengeluaran barang dan lain-lain. Sedangkan kalau cabang, dia bisa mengeluarkan barang tersebut karena dia menerima barang langsung dari kantor pusat. Nah, tapi agen itu juga bisa ya menerima barang, tapi barang tersebut adalah barang sampel. Maksudnya gimana, Pak? Biasanya kalau kita punya agen untuk menawarkan produk, kita harus tahu dulu dong sampelnya apa. Betul nggak? Sampelnya tersebut. Makanya kita hanya membukukan sampel inventory nantinya. Nah, sampel inventory ini nggak untuk dijual ya. Ya, produk inventory ini nggak boleh dijual, nyambung nggak? Sampel ini sama si agen nggak boleh dijualkan lagi. Yang salah adalah ketika inventorinya sampel ini sama agen dijualin. Kalau agen-agen yang nakal nggak boleh ya, namanya barang sampel. Biasanya kalau itu barcode-nya di apa? Dipakein apa tuh namanya? Spidol supaya nggak kelacak barcode-nya. Itu namanya barang sampel biasa gitu. Nah, biasanya kalau di perusahaan barang-barang sampel yang dikeluarkan itu yang sudah mau expired kalau produknya. Biasanya kalau misalkan kita mau expired, banyak tuh dikasih-kasih kepada orang-orang gitu loh. Itu supaya apa? Sebenarnya daripada barang itu nggak laku terus busuk dan juga nggak bisa dimakan dan lain-lain, lebih baik dilakukan pembagian sampel. Gitu. Nah, biasanya agen akan diberi modal kerja tadi ya, biasanya. Bisa juga nggak dikasih modal kerja. Bisa juga nggak dikasih modal kerja. Jadi dia dapat uangnya ketika dia lakukan penjualan. Kalau dia nggak lakukan penjualan nggak dapat uang, nggak dapat modal kerja. Jadi nanti kita jatuhnya itu setiap biaya yang kita keluarkan oleh agen nanti ada bacaan agensi apa. Kita klasifikasikan dalam bentuk COA-nya, nanti ada agensi A, agensi B, agensi C gitu. Jadi semakin banyak agen, semakin banyak chart of account-nya. Nah, tadi ya, sistem impress sering digunakan. Makanya tadi saya bilang, mirip seperti halnya petty cash. Jadi ketika ada pengeluaran, reimburse tulis pada petty cash gitu ya. Tapi kalau di sini bukan petty cash ya, tetap cash ya. Model kerjanya soalnya kita bikin juga. Nah, kantor pusat yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembukuan dari penjualan dan membuat tagihan dan menerima pelunasan dari pelanggan. Jadi kalau kita mau punya agen, segala sesuatunya tetap dilimpahkan kepada kantor pusat. Gitu ya. Kayak tadi asuransi polisnya, kita bayar ke siapa? Oh, bayar tetap ke kantor pusat. Kalau kita ada sakit, kita klaimnya ke siapa? Ke kantor pusat, jangan ke agen. Agen nggak ngeri sama sekali. Ya, karena agen itu tugasnya hanya memasarkan. Sebenarnya dia adalah indirect marketing perusahaan ya. Nah, semua biaya operasional dari agen dipenuhi oleh kantor pusat. Jadi itu biaya-biaya tersebut. Nah, akuntansi untuk agen tidak menyelenggarakan pembukuan sekali lagi atas transaksi yang dilakukan. Biasanya agen hanya membuat ringkasan penerimaan dan pengeluaran. Jadi hanya just simple penerimaan dan pemasukan aja. Biasanya begini nanti dia bikin buku kas namanya. Kalau saya pernah lihat tuh, waktu dulu ada tuh terkait dengan KTTA-nya terkait dengan akuntansi agen apa gitu. Lupa aku. Jadi dia bikin nantinya di pembahasannya itu ada pencatatan agen. Jadi nanti dia tulisnya hanya di sini buku kas, baik itu buku kas masuk, buku kas keluar ya. Jadi nanti dia tulis di sini tanggal, keterangan, kas masuk, kas keluar. Udah kayak gitu doang. Sama kayak halnya bikin buku petty cash, coaching petty cash kan nanti jurnalnya berarti kayak gini. Ketika contohnya kantor pusat mencairkan cek sejumlah yang ditetapkan oleh perusahaan kepada agen, maka jurnalnya adalah working fund. Tadi saya sudah bilang pada agensi A. Ini A itu adalah namanya ya, nama agennya. Asumsi adalah A kepada agen A pada cash. Nah, agen akan mengajukan pengisian kembali dengan cara, nah ini apa? Ya tinggal di kayak gini aja, expense pada cash. Ya, ini terkait dengan kalau misalkan mengajukan pengisian kembali modal kerja jika saldo modal kerja yang sudah menipis dan juga pada akhir periode kantor pusat akan mencatat pertanggungjawabannya tersebut kepada agen tersebut dengan jurnalnya adalah expense pada cash. Jadi working capitalnya tetap ada ya. Gitu.
petty cash. Halo, tes. Tadi keputus kayaknya. Oke. Kalau kita pada petty cash kan, kalau kita pakai impress kan petty cash pada saat pengisian baru ya. Expand pada cash, bukan pada petty cash. Nah, ini sama. Pengisian aja pada saat kita reimbursement baru kita catat. Sampai sini cukup jelas dulu terkait dengan akuntansi agen ketika adanya working fund atau modal kerja dan juga pada saat terbentuknya beban. Jadi kalau misalkan dia nggak reimburse, kita anggap working fund kita masih ada $1.000 gitu. Oh, maaf Pak, Hah? saya bertanya. Berarti kalau expense-nya itu diakui pada saat reimburse gitu ya Pak? Iya, saat dia menerima kembali, misalkan pada saat dia mau ngajuin kembali. Pada saat dia mau ngajuin kembali, oke nih, misalkan agensi A bilang, Pak, saya udah kepake, saldonya udah tinggal $50. Ya udah, apa aja di reimburse nih, nanti dicek satu-satu. Gitu. Sama bagian finance ya, bagian keuangan biasanya kalau dalam perusahaan. Berarti Pak, misal nih, dia si agennya keluarnya di bulan Desember tanggal 20 gitu, tapi dia reimburse-nya baru tahun depan. Itu tetap terjadi di tahun depan gitu expense-nya Pak? Iya, Dari perusahaan. terjadi tahun depan. Tapi biasanya kalau kayak gitu, dibilang begini sih, biasanya kalau misalkan tanggal 21 udah ada yang kena, tanggal 31 Desembernya tetap ditagih. Mana aja yang mau direimburse supaya jadi beban di tahun berjalan gitu loh. Karena sistem matching konsep akuntansi kan beban itu harus dicatat pada saat terjadinya transaksi kan. Biasanya gitu pada akhir periode walaupun belum habis tetap dilakukan reimbursement. Nyambung ya di Alwi ya. Terima kasih Pak. Nah, sekarang kita masuk ke akuntansi agen. Ini terkait dengan jikalau dia mengirimkan inventory dalam bentuknya sampel. Ingat ya, inventorinya hanya bentuk sampel. Yang pertama, dia akan jurnalnya adalah agensi sampel pada inventory. Inventory ini inventory si merchandise ya. Jadi intinya adalah persediaannya akan berkurang, kita gantikan dengan agensi sampel. Nah, agensi sampel habis nggak habis ya nggak apa-apa. Nyambung nggak? Jadi memang kita udah keluarkan, kalau masuk lagi nantinya, misalkan Pak, sampelnya ini, biasanya perusahaan ini memang udah melakukan, kalau kalian saya pernah nganterin mahasiswa waktu itu, dari UI gitu ya, nganterin mahasiswa ke pabrik Yakult. Pabrik Yakult yang ada di Sukabumi. Dia setiap setiap tahun, dia sudah melakukan sampling inventory gitu loh. Jadi dia memang udah ada persiapan untuk sampling inventory yang akan dibagikan kepada, kalau kamu pernah lihat Yakult Lady atau misalkan ada stand kayak gitu, itu sampel secara gratis satu-satu, atau pada saat orang mau company visit akan diberikan satu-satu. Nah, itu sudah ada dibukukan dalam pembukuannya dia. Jadi dia masukkan ke dalam agensi sampel pada inventory. Gitu ya. Nyambung ya. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang gede itu udah pasti punya agensi sampel. Gitu. Ya. Kena PPN nggak? Kena PPN ya. Ini kena PPN. Yang bayar siapa? Yang bayar adalah perusahaan. Iya, ini yang dipungut sendiri, yang dibayar sendiri. Jadi belajar PPN ya kita ya. Karena lagi isunya kan digoreng banget ya. Karena anggota DPR kita nggak baca secara sesama ya. Munculnya undang-undang RUU tersebut baru dirancang sudah berkoar ya. Kasihan masyarakat jadinya. Ini aku agak kasihan sama Bu Sri kan. Jadinya Bu Sri sampai ke warung-warung untuk memberikan penyuluhan. Karena memang harusnya, ini sekedar sedikit info ya, harusnya RUU tersebut namanya RUU belum jadi undang-undang yang sah, masih dibahas, harusnya diberikan dulu pemahaman secara konkret dulu gitu loh. Harusnya jangan sampai ada statement ini, media juga kurang baca gitu loh. Editornya kurang baca, dan juga masyarakat kita itu literasi keuangannya itu terlalu remah gitu kan. Sampai sembako aja dibilang, sampai yayasan pendidikan aja dibilang kena PPN. Tapi memang harusnya sih wajib itu dikenakan PPN bagi hal yang udah termasuk premium. Bayangin aja, sekolah swasta ada yang bayarannya itu pakai dolar, harga satu semesternya itu adalah sekitar $3.500. Coba dikali 15.000 deh.
Searching aja, sekolah-sekolah internasional 3.500. Wajar nggak kalau dikenakan PPN? Wajar, berarti kalau kayak gitu orang-orang yang mampu nggak yang sekolah di situ? Nggak mungkin kayak saya, nanti punya anak saya di sekolahin yang 3.500, mendingan uangnya saya investasikan. Ya nggak? Udah sekolah negeri aja udah, ya kan? Sama kayak misalkan beli Wagyu A5, kayak misalkan si Siska Kol, yang kemarin saya chat kan, Assalamualaikum, di Instagram saya. sekedar gimmick aja nih, ya kan? Ketika misalkan dia beli Wagyu A5 A9 yang harganya 1 kilo itu sampai 14 juta, wajar lah dikenakan PPN. Orang PPN itu adalah pajak atas konsumtif. Berarti itu termasuk konsumtif nggak objeknya? Konsumtif. Karena kenapa? Dia beli tersebut sesuai dengan kemampuannya dia. Wajar itu dikenakan PPN. Sebentar ya. Sebentar. Ya, halo Pak. Oke, kita lanjut tadi ya. Dari daging Wagyu. Jadi wajar ya konsumsi tersebut ya. Cuman memang karena masyarakat kita literasi keuangannya masih lemah, sekali lagi gitu ya, orangnya masih sistem ikut-ikutan gitu loh. Saham lagi naik, main saham. Kripto lagi naik, main kripto. Apa namanya? Forex lagi naik, main forex. Saya begitulah. Ya kan? Habis itu pas kripto turun sampai 60%, nangis-nangis. Kayak teman saya, hilang 45 juta dari kripto. Ya kan? Tadi pas untung-untung di-share di IG gitu kan. Saya mah diem-diem aja. Ya kan? Kalau untung di-share di IG gitu. Biasanya begitu memang kelakuan. Senang banget digoreng. Nah, itu makanya kalian lah, tugas kalian generasi muda, jangan percaya terhadap segala sesuatu dulu gitu loh. Kita nggak boleh percaya terhadap hal tersebut. Ya, kemana tuh pensilnya? Bukan jadi hilang kan? Karena gibah ini. Bentar. Kok pensilnya nggak ada? Oh ini dia. Kita lanjut lagi. Jadi kalau barang sampel, ini tetap kena PPN ya. Yang dipungut sendiri dan dibayar sendiri sama si perusahaan tersebut. Nah, jadi jurnal adalah agensi sampel pada inventory. Ini bakal keluar gak? Kayaknya nggak bakal keluar deh pada saat UAS. Karena gampang banget kalau akuntansi agen. Cuman memberitahu doang, ya kan? Biasanya soal UAS itu ya soal yang lumayan lah. Tapi kan saya juga nggak pelit-pelit banget sama nilai kan kemarin. Ntar kalau mau contoh Pak LJU saya nilainya gimana? Lihat aja ntar. Pasti saya banyak yang saya tambahin tuh sebelumnya sebenarnya. Nah, kita lihat di sini lagi. Ada kantor pusat memberikan persetujuan pusat. Pak, misalnya gitu kita nama. Pak, ini ada terjadinya penjualan sebesar berapa? 1.200 untuk barang sekian. Oke. Nanti ini yang nyatat adalah si kantor pusat ya. Kantor pusat akan mencatat account receivable ini kalau misalkan penjualan secara kredit ya, secara kredit. Pada sales agensi A, nah ini kita lihat. Pada agensi A supaya kenapa? Ini nantinya di akhir periode kita bisa tahu siapa sih yang achieve.
Makanya kalau agen-agen asuransi biasanya tuh ada tuh setiap 1 tahun periode nanti dapat bonus berupa jalan-jalan ke Korea, jalan-jalan ke apa, atau bonusnya berupa apa. Nah, kayak gitu tuh namanya. Ya. Pada COGS pada merchandise inventory. Nah, ini jurnal pada umumnya ya. Accounts receivable, sales, COGS pada inventory itu jurnal pada umumnya. Sampai sini cukup jelas dulu terkait dengan bagaimana adanya sampel inventory dan juga adanya penjualan. Ini kalau penjualan kredit ya. Kalau penjualan tunai tinggal diganti aja cash pada sales. Pak, maaf izin bertanya, Pak. Ya. Pak, agensi samples itu sebenarnya akun apa ya, Pak? Akun aset atau expense? Yang mana? Yang itu, Pak, agensi samples yang pada inventory yang memberikan kita aset. Masukin ke cost itu. Sebenarnya agensi sampel itu kita sudah masukin ke dalam akun cost. Seharusnya. Karena kita anggap sampel itu kan nggak kita jadiin ke inventory lagi. Kita anggap sudah kita reclass atau kita klasifikasikan, ini loh untuk dibagikan kepada orang. Berarti itu akun expense ya, Pak, berarti? Expense, iya. Oh, iya. Baik, terima kasih, Pak. Tapi nanti kalau misalkan di akhir periode masih ada barang sampel, nanti tinggal dibalik ya. Tinggal dibalik ya. Baik, Pak. Oke, Nur Ahmad Taufik. Lanjut. Nah nih, kantor pusat menerima pembayaran. Jadi intinya segala sesuatunya diterima oleh kantor pusat. Ini gampang ya. Ini cash pada account receivable. Kalau misalkan tadi pembayarannya tunai, berarti ini diabaikan. Nah, pada akhir periode jika kantor pusat menyajikan laporan transaksi tersebut seolah-olah transaksinya sendiri. Cuman ada embel-embel agensinya saja. Jadi nanti dia melaporkan menutup akun, intinya menutup akun si agen tersebut. Yang pertama, ini untuk menutup akun sales ya. Berarti sales pada income agensi A ya. Sebesar 1.200. Terus yang kedua, ini untuk menutup akun COGS dan expense senilai 1.000. Selisih antara sales dan income 1.000 tersebut kan masih ada berarti sebesar 200 income-nya tersebut. Berarti masih ada pendapatan sebesar 200. Nah, pendapatan ini kita tutup dengan cara income pada income summary sebesar 200. Ini jurnal penutup closing entries yang kalian sudah pelajari di principal accounting ya. Ini harusnya sudah di luar kepala. Ya, terkait dengan jurnal penutup. Menutup akun income, menutup akun penjualan, menutup akun COGS dan inventory, menutup akun pendapatan atau laba yang terakhir 200 ini. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Slide ini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, di workbook itu branch itu akunnya jadi branch itu sama nggak, Pak, sama kayak Bukan, agen? kalau branch itu nanti ke cabang itu. Bukan kantor pusat. Ini kan akuntansi agen sama kantor pusat ini. Ini akuntansi pusat dan agen. Kalau yang branch itu nanti kita habis ini ke akuntansi agen nih. Oh, pusat dan cabang. Oh, baik-baik, Pak. Nah, tuh. Ya, kantor pusat dan cabang. Ini masih agen kita. Baik, Pak. Makasih, Widya. Pak. Ya, it's okay. Ada lagi yang mau ditanya? Pak, terus kalau biaya nantinya terkait dengan adanya komisi gimana? Ya catat aja. Commission expense agen A pada cash gitu. Kalau nanti ada jurnal terkait dengan komisi ya. Gitu. Nyambung? Jadi intinya kalau akuntansi agen itu, agen sepenuhnya itu dikuasai oleh kantor pusat. Di mana kantor pusat itu yang menyatat segala macam transaksi yang dilakukan oleh kantor cabang. Kantor agen. Kantor agen hanya mencatat penerimaan pengeluaran yang nanti akan dirembes kepada kantor pusatnya gitu. Summary-nya. Cukup jelas? Tuh ya. Tadi saya bilang, jika pada akhir periode terdapat sisa barang, tinggal dibalik aja nanti. Belum habis terpakai, maka kantor pusat akan menjurnalnya akan sebesar sebagai berikut. Ya. Advertising expense pada agensi sampel senilai 50.
Oke, kita masuk ke kantor cabang. Di mana yang pertama, kalau ini masuk dengan kantor cabang adalah meskipun kantor cabang beroperasi sebagai unit bisnis yang terpisah oleh kantor pusat, gitu ya, akan tetapi kantor cabang menjadi subjek yang dikendalikan oleh kantor pusat. Walaupun subjeknya itu terpisah, kalau kita tahu tentang NPWP, kalau kita pernah belajar tentang NPWP, kode cabang itu kan 01. Ya, setiap ada cabang kita masukin 01, cabang kedua 02, cabang ketiga 03, dan selebihnya tergantung dari cabang yang dimiliki oleh pusat. Di mana cabang tersebut sebagai entitas bisnis yang terpisah berarti mau nggak mau harus membuat laporan keuangannya sendiri karena menjadi unit bisnis yang terpisah. Akan tetapi barangnya, jadi intinya gini, barangnya sebagian besar, bukan harus dari kantor pusat ya, sebagian besar barang yang diproduksi atau barang yang dijual oleh kantor cabang, itu sebagian besar pasti diambil dari kantor pusat, sebagian besar. Tapi bisa nggak cabang ambil barang dari kantor lain? Boleh, tetap boleh. Gitu loh ya. Misalkan barang kantor pusat habis, terus gimana dong? Padahal pembeli kita banyak. Biasanya ya udah ambil dari supplier lainnya boleh. Gitu, boleh. Gitu ya. Tapi nggak ada hubungannya sama kantor pusat. Karena nanti gini, secara garis besar dulu ya, saya kasih dulu secara garis besar. Nantinya akan ada akun yang dinamakan tadi home office dan branch. Di mana akun ini saling menutupi. Kalau ada home office di debit, pasti ada branch-nya di kredit. Kalau ada branch-nya di debit, pasti ada home office di kredit gitu. Kalau misalkan ada transaksi dari kantor pusat ke kantor cabang atau dari kantor cabang ke kantor pusat. Nah, itu. Jadi ada akun resiprokal. Ya, yang pertama itu kalau kita pahami dari operasional kantor cabang. Nah, otonomi kantor cabang ditentukan oleh kantor pusat. Misalkan contoh tadi ya, barangnya ada margin yang boleh dijual sekian sampai sekian, keuntungan sekian, nggak boleh nyari keuntungan lebih dari sekian, gitu. Terus biaya operasional sekian. Terus kalau misalkan terkait dengan produknya yang dijual, produk jual hanya boleh sekian. Nah, itu juga kebijakan dari kantor pusat. Nah, terus yang ketiga di sini, kebijakan dan prosedur umum yang ditetapkan oleh kantor pusat dan biasanya ditetapkan untuk keseluruhan cabang ya. Tapi enggak juga. Jadi kebijakan umum ini ya, kalau kebijakan umum itu berarti terkait dengan misalkan internal control, terus terkait dengan SOP dan lain-lain, itu mungkin memang menjadi satu kesatuan. Akan tetapi kalau misalkan ketentuan untuk tadi penjualan, harga dan lain-lain itu tergantung dari cabang masing-masing. Sebagai contoh yang gampang aja deh, kalian tahu ya BINUS. Kalian kalau misalkan punya teman di BINUS kan ada BINUS banyak tuh. Ada BINUS Taman Agrek, ada BINUS Halo, tes. Lalu internetnya nih. Udah nyambung? Nah, tadi saya bilang, sekali lagi, ada BINUS Taman Anggrek, misalkan ada BINUS BSD dan lain-lain. Biayanya tersebut antara BINUS A sama BINUS B sama nggak? SPP-nya pasti beda. Kenapa tadi? Udah ada margin yang sudah dihitung sama si pusatnya gitu. Jadi untuk hal demikian, keputusan terkait dengan kebijakan khusus itu bisa tergantung dari kantor cabang masing-masing. Nah, terus yang keempat, manajer cabang biasanya diberikan kewenangan terkait pengolahan dan pengambilan keputusan. Tadi sudah jelasin sama dengan nomor 3 ya contohnya ya. Yang terakhir, kas dan barang dagang kantor cabang serta aset lainnya disuplai oleh kantor pusat. Namun, ada kata-kata namun. Namun, cabang, tadi saya bilang ya, dapat membeli barang dagang dari pemasok lain jika barang tersebut tidak disediakan oleh kantor pusat. Misalkan tadi barangnya kantor pusat udah habis nih, padahal pembelinya banyak. Boleh nggak beli dari kantor lain? Boleh, daripada menghilangkan rezeki atau menghilangkan prospek dari profit, gitu ya. Nah, operasi kantor cabang dalam kasus tertentu, kantor cabang yang memiliki kewenangan, tapi jarang banget terjadi ya. Penerimaan dalam peluasan dalam pelanggan atau cabang harus diusahakan. Oke, ini intinya sama dengan prinsipnya kalau misalkan dia pakai
metode yang pertama ini berarti ini sama dengan sistemnya si agen. Tapi ini jarang banget terjadi, ya. Makanya tadi saya bilang, dalam kasus tertentu, kantor pusat yang memiliki kewenangan dalam penerimaan pelunasan dari pelanggan, cabang diharuskan menyetor hasil penjualan ke rekening kantor. Jadi cabang itu sama seperti halnya agen, ya, jadinya ya. Tapi ini jarang banget terjadi. Jadi sistem pencatatan agen itu, kalau kita lihat di modulnya, tadi mana ya? Ada 3 nih. Ini udah ada kan ya di LMS sudah ada belum? Catami udah lihat LMS belum? Tapi belum sih Pak, tapi udah ada di drive angkatan. Udah ada di drive angkatan ya? Oke deh. Nah nih, tadi saya bilang, ada 3 hal. Yang pertama, pembukuan pada kantor pusat saja. Jadi kalau pembukuan pada kantor pusat saja, nanti metode ini mirip dengan kantor agen. Jadinya kantor cabang ini hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran berbasis kas masuk kas keluar. Terkait dengan penjualan itu diserahkan kepada rekening kantor gitu. Tapi ini jarang banget ya, jarang banget terjadi. Terus yang kedua, pembukuan pada kantor pusat dan cabang. Nah, ini yang sering terjadi ya. Pembukuan pada kantor cabang dan pusat ini sesuai dengan kaidah akuntansinya ya. Di mana hal tersebut cabang membukukan dan mencatat segala macam transaksinya dan pusat juga mencatat segala macam transaksinya. Yang ketiga, pembukuan pada kantor cabang. Secara umum, akuntansi sistem cabang diselenggarakan oleh cabang. Cabang mencatat semua transaksi dalam bentuk jurnal, lalu dirangkum dalam buku besar. Laporan keuangan disusun secara periodik, nanti dikirimkan ke kantor pusat. Nah, ini ya maksudnya ya, 2 dan 3 ini saling menyambung menjadi satu. Jadi, cabang dan pusat tetap membuat laporan keuangan secara tersendiri. Kita langsung masuk ke contoh. Nih ya. Nah, di mana nanti dalam RPS ini kita akan berfokus pada sistem akuntansi kantor cabang dengan pembukuan pada kantor cabang dan juga nanti ada pembukuan di kantor pusat. Di mana nanti cabang tersebut menggunakan akun home office, ini namanya adalah rekening khusus ya. Rekening khusus ini adalah rekening khusus nantinya ketika ada transaksi yang berhubungan sama kantor pusat. Di mana rekening khusus ini nanti adalah yang disebut dengan akun resiprokal. Akun resiprokal ini nantinya harus dieliminasi dan jumlahnya harus 0. Sama halnya kayak investasi pada saat kita melakukan di AKL 1 ya, kombinasi bisnis ya. Ya, kita harus eliminasi akun on office. Sedangkan kalau kantor pusat akan mencatatnya pada akun branch atau investment in branch ya. Ini sama aja. Ya. Jadi ini sama ini itu akun resiprokal. Kalau nanti ada akun on office pasti juga ada akun branch. Kalau salah satunya belum, kalau dua-duanya belum mencatat ya. Tapi kalau ada jurnal penyesuaiannya, misalkan jurnal penyesuaian, hanya ada home office boleh nggak? Boleh. Karena kenapa? Misalkan kalau cabang udah nyatet tapi pusat belum. Itu ketentuan adjustment ya. Tapi kalau misalkan dalam pencatatan secara rutinitas, gitu ya, ketika ada hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang, dia tetap harus dicatat. Ya, jadi artinya adalah ketika ada di cabang dicatatnya home office, di pusat juga ada branch. Jadi itu tetap menjadi satu kesatuan. Tapi kalau di adjustment itu boleh salah satu. Di adjustment nggak harus dua-duanya muncul. Di pusat ada, di cabang ada, nggak harus semuanya muncul. Ingat ya, tadi saya udah kasih clue terkait dengan jurnal penyesuaian, itu boleh ada di salah satu. Tapi kalau pada saat jurnal umumnya, dia tetap harus keduanya muncul. Jadi maksudnya di cabang itu ada home office, di pusat itu ada branch. Contoh, cabang menerima kas sebesar 1 juta dari kantor pusat. Cabang akan mencatat kas pada home office, ini adalah rekening khususnya, sedangkan kantor pusat nyatatnya ada branch pada cash. Sehingga kalau kita eliminasi sama-sama 0 kan? Itu. Karena sama aja duitnya masuk ke situ-situ juga gitu loh. Pada saat kita konsolidasi nantinya, uangnya nggak ada yang keluar, nggak ada yang masuk. Jelas sampai sini? Jelas ya, mudah-mudahan. Terus yang kedua, transaksi
kantor pusat menyetorkan kantor cabang menyetorkan kas 500 ke kantor pusat. Berarti dibalik. Kalau tadi di sini cash pada home office, kalau di sini karena kita cabang yang menyerahkan kepada kantor pusat, maka dibalik home office pada cash pada branch. Sampai sini cukup jelas terkait dengan penyetoran dari dua pihak, baik itu dari kantor pusat ke cabang, dari cabang ke kantor pusat. Ada yang mau ditanya dulu? Di dua transaksi ini terkait dengan penyetoran kas atau penyerahan kas dari kedua belah pihak. Cukup jelas ya? Saya lanjut. Pengiriman barang, namanya pengiriman barang, berarti pengiriman barang ini pasti tertuju dari kantor pusat dulu ya, biasanya ya. Apakah bisa kantor cabang ngirim barang? Kalau kantor cabang ngirim barang itu rasanya kemungkinan kecil, karena yang produksi barang adalah kantor pusat. Cabang itu nggak produksi barang. Kecuali cabang ke cabang lain boleh, bisa. Cabang ke cabang lain bisa. Misalkan contoh, cabang A nanti kirim ke cabang lain, boleh. Tapi secara prioritas itu dari pusat dulu. Nah, pengiriman barang dilakukan oleh kantor pusat ke kantor cabang. Contoh, ketika kantor pusat mengirimkan barang dagang ke kantor cabang, maka nanti jurnalnya adalah, ini kantor pusat ya. Kalau kayak gini berarti yang jurnal adalah si kantor pusat. Ini kantor pusat yang jurnal. Berarti branch pada shipment to branch. Jadi misalkan dia ngirim barang 100, berarti branch pada shipment to branch sebesar 100. Ya. Pada akhir periode saldo shipment to branch akan dikurangi pada saldo sisa barang yang tersedia untuk dijual. Nah, ini pada saat kita menyusun AJP-nya. Kalau masih ada barang yang tersisa. Sedangkan kantor cabang, ini yang nyatet adalah kantor cabang, dia akan mencatat shipment for home office atau HO pada home office. Jadi dia nyatetnya ini shipment itu boleh shipment inventory boleh. Atau inventory from office boleh, tergantung namanya aja, boleh juga. Jadi nanti kalau misalkan inventory to branch boleh nggak? Boleh. Tapi kalau inventory to branch, berarti di sini juga inventory from home office. Sama aja, itu cuma mainan COA aja, mainan chart of account. Tapi secara di IFRS, di bukunya BIMS, dijelaskan memang pada saat adanya transaksi kantor pusat dan kantor cabang terkait dengan inventory, dia nyatetnya adalah shipment ya. Shipment from home office itu baik dari kantor cabang, sedangkan kalau kantor pusat dia nyatetnya adalah shipment to branch. Nanti kalau kita jurnal akan seperti ini. Contoh, kantor pusat mengirimkan barang 120, maka jurnalnya shipment from HO pada home office, ini si cabangnya nyatet, sedangkan kantor pusat nyatetnya adalah branch pada shipment to B. Ini branch ya, B itu ya. Sampai sini cukup jelas? Lanjut ke cabang. Kalau biaya-biaya yang terkait dengan pengeluaran dibiayakan sendiri oleh cabang, bagaimana kantor pusat? Gitu. Bagaimana nyatetnya? Kalau kayak gini berarti kantor pusat tidak melakukan penjurnalan, hanya kantor cabang saja yang melakukan penjurnalan. Kalau biaya-biaya yang dikeluarkan sendiri oleh kantor cabang. Kalau ada misalkan cabang membebankan biaya tersebut ke kantor pusat, baru kantor pusat juga nyatet. Tapi kalau cabang membayar sendiri biaya-biayanya, maka akan menjadi pengeluaran si cabang. Makanya hanya pengeluarannya tersebut dicatatnya berbasis biasa, yaitu expense pada cash. Sampai sini cukup jelas? Cukup jelas ya? Kita lanjut. Cabang akan mencabut biaya-biaya tersebut. Jika beban operasional cabang menjadi tanggungan, kalau di sini bukan jadi tanggungan ya. Hal yang di sini nanti ada jadi tanggungan kantor pusat. Seperti pajak iklan, pajak asuransi, baik itu pajak, asuransi, iklan, maka pembayaran beban ini akan dicatat oleh kantor pusat. Jadi apapun nanti bebannya, kalau ditanggung oleh kantor pusat, maka nanti dia akan menjurnalnya pada expense pada home office. Ininya tinggal diganti jadi home office. Nyambung? Sedangkan kantor pusat akan mengkreditkan akun aset yang terpakai. Jadi maksudnya kalau di sini expense berarti di sini adalah prepaid-nya. Ya.
Jadi misalkan branch pada prepaid apa? Misalkan prepaid tax, prepaid advertising, prepaid insurance gitu ya. Contoh, asuransi aset pada cabang sebesar 100, pajak cabang 50, biaya iklan 150. Maka nanti kantor cabang akan mencatatnya sebagai berikut. Insurance expense, tax expense, advertising expense pada home office. Sampai sini cukup jelas. Ini kalau ada kata-kata membebankan. Kalau nggak ada kata-kata membebankan biaya ke kantor pusat, maka jurnalnya biasa saja, jurnal umum pada umumnya. Sampai sini cukup? Jelas? Jelas, Pak. Nah ini salah catatnya aku nih. Ini harusnya adalah prepaid tax. Ini juga prepaid advertising. Kantor pusat dia akan mencatat pada prepaid insurance sebesar 100, tax payable itu diganti sama prepaid tax ya. Biasanya sudah dibayar dulu kan. Prepaid tax 50, kalau belum dibayar harus dibayar dulu karena ini terkait dengan prepaidnya kan. Jadi gini, sebenarnya di kantor pusat itu dia sudah nyatet kayak gini dulu awalnya. Prepaid insurance, prepaid tax, terus pada prepaid advertising, pada cash atau pada account payable. Pada saat tadi kantor cabangnya bilang, oke, kita bebankan, tinggal dibalik berarti. Ini sudah jadi beban. Nah, ini harus dibalik. Gitu. Jadi, Pak, ini kok kenapa pada prepaid insurance? Karena logikanya kita sudah bayar dulu asuransinya. Baru kantor cabang bilang, oke, beban tahun ini sekian. Gitu. Nyambung ya? Karena pada prepaid karena sudah dibebankan. Kenapa bukan pada cash? Karena kita sudah mencatat cashnya dulu di awal. Ini yang nyatat ini tuh udah kantor pusat aja, kantor cabang enggak. Gitu. Kantor cabang hanya melakukan kalau beban tersebut sudah menjadi atau sudah jatuh tempo. Sampai sini cukup paham dulu? Ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Kak. Boleh. Jadi yang prepaid pada cash itu nggak ditulis, Pak? Nggak di jurnal? Enggak, maksudnya ini sebenarnya di jurnal. Cuman karena di sini khusus untuk transaksi kantor pusat, kantor cabang, saya nggak lakuin jurnal. Biasanya kalau dalam perusahaan realnya di jurnal dulu di awalnya. Oh, berarti nanti kalau ada soal membebankan langsung branch pada prepaid aja atau Ya, dibikin branch pada prepaid dulu? aja. Oh, prepaid pada Pasti cashnya dia logikanya udah bayar duluan. Oh iya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Tadi siapa nanya? Lanjut. Cabang mencatat penjualan cabang dan menerima penagihan dari hasil penjualan. Ingat ya, kalau cabang yang nerima, maka pusat nggak lakuin pencatatan. Dia hanya mencatat di cabang. Ya, ingat, kalau cabang yang nerima transaksi tersebut, maka dia hanya mencatat di cabang. Jadi jurnalnya adalah account receivable pada sales. Kalau ada COGS, tambahin COGS pada inventory. Karena di sini dia menggunakan metodenya asumsinya periodik, dia nggak catat ya. Terus pada saat cabang menerima pelunasan, maka cash pada account receivable. Jadi di pusat nggak dicatat. Kalau pada saat ini si cabang menerima penjualan dari kantornya. Bentar. Ya. Sampai sini cukup jelas? Kita lanjut. Terkait dengan aset. Kalau misalkan aset si cabang gitu ya, pembelian aset tetap biasanya dibukukan oleh kantor pusat dan prosedur diikuti dengan penerapan kebijakan yang seragam untuk kelompok aset yang dipakai oleh kantor pusat ataupun kantor cabang. Jadi nanti kantor cabang itu hanya mencatatnya ketika adanya pembelian yang dilakukan oleh cabang gitu ya. Tapi cabang yang ngeluarin duit. Jadi misalkan gini, cabang beli aset, terus aset tersebut dibayar oleh si cabang. Tapi itu aset tersebut nantinya akan dibelikan kepada si kantor pusat. Nah, itu baru boleh dikeluarkan oleh kantor cabang. Tapi kalau misalkan di sini pembelian asetnya dilakukan oleh kantor pusat, maka di kantor pusat aja dicatat. Jadi equipment pada cash.
Ya, ini catatnya pertama kali. Tapi ketika misalkan peralatan tersebut digunakan oleh cabang, ya, misalkan diserahkan kepada cabang, jadi nanti jurnalnya adalah, ini belum ada di sini. Kalau misalkan aset tetap tersebut diserahkan ke cabang, berarti cabangnya nyatetnya adalah equipment pada HO, sedangkan si pusatnya pada branch pada equipment gitu. Ini kalau misalkan peralatan tersebut diserahkan ke kantor cabang. Ya. Betul-betul diserahkan ya. Kalau yang ini terus yang kita lihat. Bentar. Mana sih tadi? Sorry. Tadi keliru ya. Depresiasinya aja nih ya. Ini saya anulir ya. Aduh. Ini nggak usah ditulis. Ketika misalkan ada, saya ingatnya kalau di ngirim. Pada saat dia adanya equipment, sekali lagi pada saatnya dia equipment, ini yang nyata tanya kantor pusat. Equipment, intinya kalau aset tetap, dia hanya menulisnya pada si kantor pusat, kecuali barang ya. Kecuali barang atau inventorinya. Kalau dia selain barang, maka ketika barang tersebut yang beli adalah kantor pusat, dan kantor pusat ini mengirim kepada cabang, maka yang dicatat hanya di kantor pusat. Tapi nanti depresiasinya baru dicatat keduanya. Pada saat dia depresiasi baru dicatat keduanya. Ketika di sini misalkan ada depresiasi, depresiasinya misalkan disusutkan 300 di sini. Berarti pada saat disusutkan, si pusat akan nyatetnya branch pada akumulasi, si cabang akan nyatetnya depreciation pada home office. Sebenarnya kalau kita eliminasi kan sama aja nih. Depreciation pada akumulasi, ya. Jadi kalau misalkan di sini ada terkait dengan penyusutan, nantinya si penyusutan ini adalah aset si cabang. Ingat, ini adalah aset yang dialihkan ke cabang, maka jurnalnya adalah depreciation Kalau yang di sini, ini kebalikannya. Ketika misalkan, yang tadi saya bilang nih, ini jurnal terkait dengan kalau aset tetap ini dibeli sama si cabang, baru di jurnal. Dibeli sama si cabang, tapi untuk si kantor pusat. Nah nih, pembelian aset tetap oleh kantor cabang yang akan dicatat oleh kantor pusat saja, maka kantor cabang akan mendebitkan akun home office pada cash. Ingat ya, pembelian aset yang dilakukan oleh cabang, nantinya dia jangan masukin ke dalam akunnya, tapi dia akan masukkan ke dalam akun home office. Bedanya di situ. Tapi kalau aset tetap ini dibeli oleh kantor pusat, maka di jurnalnya hanya di kantor pusat. Tapi kalau misalkan aset tetap ini dibeli oleh kantor cabang, maka pusat ya. Sampai sini cukup jelas dulu. Bedanya kalau misalkan ini yang beli adalah kantor cabang, kalau yang di atas ini yang beli adalah si kantor pusat.
Nah, Pak, terus bagaimana kalau misalkan tadi ya simulasi ketika barangnya tersebut habis, terus si cabang ini beli dari kantor lain. Berarti kalau kayak gini, dia akan mencatat purchase pada cash yang dicatat hanya di kantor cabang. Dia nggak nyatat di kantor pusat, ya. Dia beli misalkan cabang membeli barang dagang dari pihak luar senilai 350. Maka nanti dia akan mencatat purchase pada cash. Maka pada tahap akhir di sini kalau kita bisa lihat, ketika cabang melaporkan laba, periode berjalan kantor pusat akan mendebitkan akun branch dan mengkreditkan akun branch income. Ini ya intinya pada saat dia melakukan pelaporan laba atau ruginya, ya. Dengan kata lain, nantinya ketika rugi tinggal dibalik aja. Ketika dia laba nanti akan mendebitkan akun branch dan mengkreditkan akun branch income. Nanti branch income ini akan ditransfer ke pusat, ya. Dari cabang tersebut nanti branch income ini adalah hasil dari transfer dari cabang, ya. Dari hasil transfer dari cabang. Contoh, cabang menutup seluruh akunnya. Berarti kalau kayak gini, income summary-nya lebih besar di kredit dibandingkan income summary debit, ada selisih 300, ini adalah berarti kan laba. Labanya ini nanti akan, yaitu tadi saya bilang, akan ditransfer ke home office. Income summary pada home office senilai 300 ditransfer kepada akun branch pada branch income. Ketika di sini rugi, berarti tinggal dibalik home office pada income summary, berarti di sini tinggal branch. Loss atau income tetap sama aja dikredit pada branch. Senilai 300 kalau rugi. Yang terakhir, kantor pusat menutup akun branch income pada income summary supaya nantinya saldonya branch income summary menjadi nol. Terus akun branch-nya gimana? Nanti branch ini akan dieliminasi terkait dengan akun home office-nya. Jadi diakumulasi pasti jurnal antara home office dengan branch itu sama. Kalau beda berarti ada yang salah. Sampai sini cukup jelas dulu? Kalau sudah, coba kita latihan dulu bentar. Soal 1 sampai soal 3 dulu ya. Kalian kerjakan dulu. Nanti coba kita langsung bahas juga. Kita cek bareng-bareng. Nanti saya rencananya kayak gini-gini aja ya. Jadi habis materi kita ada soal, terus habis itu kita tinggal pembahasan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Tapi tetap dikumpulkan dulu ya. Jadi kerjakan kalau bisa yang cepat di Excel aja. Tapi jangan di Excel deh. Enakan di Excel atau tulis tangan? Tulis tangan kan harus pakai ini ya. Harus pakai scan-scanan ya. Enakan mana? Bebas aja, Pak. Hah? Tulis tangan boleh. Tulis tangan aja, Pak. Tulis tangan aja ya. Berarti ya. Oke, 3 soal dulu ya. Saya kirim ke kamu ya. Kirim ke kamu. Kirim ke grup. Grupnya nih berarti apa sih? 632 ya? Ya, 632 betul? betul, Pak. 1 sampai 6 aja ya. Satu sampai 6 atau 1 sampai 3? 1 sampai 3 aja dulu. Ya, sorry.
Silakan dikerjakan terlebih dahulu mungkin. Udah masuk belum? Sambil saya absen dulu mungkin Catami ya. Di screenshot dulu boleh, yuk. Oke, Pak. Teman-teman, 1, 2, Senyum. 3. Udah ya, Pak? Hah? Udah, Pak. Udah dikirim. Udah. Oke. Boleh dimatikan dulu biar fokus kameranya boleh. Saya kasih waktu mungkin berapa menit ya? Halo, tes. Dengeran ya? Dengar, Pak? Kedengeran suara dangdut gak? Enggak, Pak. Aman. Kedengeran gak? Soalnya ada yang ngamen. Halo? Enggak. Bersih, Pak. Suaranya nggak ada dangdut. Halo? Kedengeran gak? Kedengeran, Pak. Oke ya. Sekarang kita lihat lagi. Dikit lagi. Biar sama dengan materi temennya ya. Habis itu baru kita bahas. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ada loh terkait dengan kejadian-kejadian yang harus dipertimbangkan dalam rekonsiliasi akun. Maksudnya gimana? Ini lakukan adalah pada saat kita melakukan penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian ini nanti akan timbul ketika ada transaksi yang pertama. Di sini ada pendebatan akun cabang tanpa mengkreditkan akun pusat. Jadi belum tentu harus ada home office pada branch-nya juga. Ya, jadi belum tentu pada saat dia jurnal tersebut dicatat di cabang maupun catat di pusat. Kalau dalam kasus yang pertama, di sini hanya ada pendebatan akun cabang. Contohnya, di sini ketika kantor pusat telah menaikkan barang dagang seharga 3.000 kepada kantor cabang. Akan tetapi pada periode barang tersebut belum sampai. Ini kan intinya barangnya belum sampai. Barangnya belum sampai sehingga cabang belum melakukan pembukuan barang tersebut. Intinya, konsekuensinya nantinya pada saat ini berarti cabang itu harus mencatat ya, cabang itu harus mencatat. Pencatatannya adalah sama seperti halnya di awal ya, shipping from HO pada HO. Ini ketika si cabang mana spidolnya? Yang ini terjadi ketika kantor pusat dia sudah ngirim nih, misalkan si kantor pusat A telah mengirim kepada cabang B gitu ya. Cabang B dia belum catat, maka nanti di akhir periode dia harus mencatat terjadinya transaksi pengiriman barang tersebut. Walaupun
barang tersebut belum diterima. Karena kenapa? Supaya clear. Clearnya gimana? Clearnya supaya yang kan si pusat udah nyatet nih. Pusat udah nyatet. Nyatetnya berapa? Misalkan pusat itu nyatetnya adalah branch pada shipment to branch. Ini kan udah catat. Ketika di sini nggak dicatat, nanti branch-nya di sini nggak ada temennya gitu loh. Nggak bisa ada resiprokalnya. Sehingga nanti harus dilakukan jurnal penyesuaian terkait dengan hal demikian. Terus yang kedua, di sini pengkreditan akun cabang tanpa mendebitkan akun kantor pusat. Sekali lagi di sini yang dilakukan adalah kantor cabang. Contoh, ketika kantor pusat mencatat terjadinya penerimaan pelunasan dari pelanggan. Jadi misalkan pelanggannya cabang, dia langsung bayar ke kantor pusat. Bisa nggak? Kadang-kadang bisa tuh terkolek otomatis gitu loh. Maka dengan demikian ini harus dilakukan penyesuaian karena kasnya kita tidak terima, kasnya di sini langsung masuk ke kantor pusat, maka kita jurnalnya adalah home office pada akun receivable. Sedangkan si pusat ini udah nyatet nih. Ya. Si pusat itu udah nyatet di awalnya itu adalah cash pada branch ya. Jadi dia dapat uang dari pelunasan dari customer yang diterima sama si kantor cabang. Yang ketiga, nah pendebitan akun kantor pusat tanpa mengkreditkan akun cabang. Ini kalau misalkan cabang membeli peralatan 1000, pencatatan cabang tersebut belum dicatat sama si kantor pusat. Ya. Jadi dia beli nih kantor cabang, beli 1000 equipment. Tapi belum dicatat sama kantor pusat. Di cabang udah dicatat, di kantor pusat belum catat. Maka nanti dia nyatetnya adalah equipment pada brand. Sedangkan si kantor cabang dia udah catat home office pada cash. Ya. Jadi equipment-nya ini sekali lagi saya bilang terkait dengan aset non inventory. Ya, aset non inventory itu akan dilimpahkan kepada rekeningnya si pusat. Gitu ya. Makanya nanti ketika pusat nerima, dia langsung mencatatnya kepada si akunnya tersebut. Berarti akunnya di sini kalau dia belinya adalah equipment, maka dia nyatatnya adalah equipment pada branch. Yang keempat, kredit akun kantor pusat tanpa mendebitkan akun rekening kantor cabang. Nah, ini yang terjadi tadi ya. Kalau misalkan kantor pusatnya tersebut mengirim barang gitu ya. Mengirim aset tetap kepada cabang. Nah, ini kan yang dicatat adalah si kantor pusatnya saja. Kantor cabang nggak usah nyatet. Coba kita bisa lihat di sini contoh. Pada tanggal 1 Oktober, PT Makmur membuka cabang pertamanya di Kota Lama. Cabang berikut dibuka bla 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 bla. Oke ya, cabang dikenakan biaya investasi 6%. Biaya investasi ya, atas investasi kantor pusat yang dibayarkan setiap awal bulan. Jadi cabang itu bayar nih nanti ke kantor pusat. Semuanya juga demikian. Jadi kalau kita punya cabang kita tuh bayar kepada kantor pusat. Contohnya misalkan tadi Honda, KCP mana itu bayar ke kantor cabang mana gitu. Terus berikut ini transaksinya di kantor lama. Ya, kantor cabang lama yang pertama mentransfer, ini udah pasti tahu ya, dari kantor pusat sebesar 6.000. Berarti jurnalnya kalau kita jurnal adalah di kantor pusat jurnalnya gimana? Branch pada cash, sedangkan si kantor cabang dia nyatetnya adalah cash pada home office, ya kan? Tanggal 5 menerima barang dagang dari kantor pusat. Berarti nyatetnya adalah si cabang akan nyatet shipment from home office atau shipment from home office pada home office. Sedangkan kalau misalkan si pusat dia akan catat branch pada shipment to ya. Shipment pada to branch pada branch gitu ya. Branch pada shipment to ya. Branch pada shipment to. Terus di sini ada lagi membeli peralatan kantor 3 juta atau 3.000 ya. Peralatan ini akan dicatat di pada buku kantor pusat, berarti hanya
nyatet equipment pada cash di kantor pusat. 15, menjual kredit. Ini yang menjual kredit adalah si cabang ya. Berarti account receivable pada sales. Tanggal 17 di sini cash pada account receivable. Tanggal 20 membayar beban operasional, salary expense, rent expense, miscellaneous expense pada cash atau other expense ya pada cash. 22 menyetor uang tunai sebesar 2.000 ke kantor pusat. Si cabang akan nyatat sebagai HO pada cash, sedangkan si pusat akan catat cash pada branch. Nanti akan ada simulasi seperti ini ya. Jadi tadi sudah bilang branch pada cash untuk yang transaksi tanggal 1, tanggal 5 adalah branch pada shipment 2, sedangkan di sini shipment from HO pada home office, ini kantor cabang ya nyatet ya. Sedangkan kalau kayak gini udah pasti kantor pusat yang nyatet. Tanggal 10 di equipment pada branch ya, yang ini yang nyatet hanya si kantor cabang, yang ini juga kantor cabang tadi saya udah kasih tahu. Salaries expense, rent expense pada miscellaneous expense, sedangkan kalau yang selanjutnya di sini beban-beban tidak langsung yang telah dibayar oleh kantor pusat. Nah, di sini yang telah dibayar. Yang telah dibayar oleh kantor pusat, maka kita akan mencatat kalau di sini adalah bebannya, di sini berarti adalah asetnya. Ini salah ya, berarti prepaid tax, ini prepaid advertising. Nanti tinggal diganti ya di soalnya, di bukunya ya. Interest income 1.000 dan lain-lain. Terus 22 tadi ya. Tiga satu dikasih tahu di sini ada membuat jurnal penyesuaian barang dagang masih ada, maka kita munculkan seperti halnya metode periodik, kita munculkan merchandise pada inventory, merchandise pada income summary. Kenapa nggak ada merchandise beginning? Karena kita nyatetnya adalah tadi shipment ya. Pada saat di akhir periode, ketika di sini masih ada barang sisa, maka kita nyatetnya adalah merchandise inventory pada income summary. Ingat ya, ketika ada barang sisa seperti ini, kita nyatetnya. Terus ini kita menutup akun sales, kita menutup akun shipment from HO, kita menutup akun sales expense, kita menutup seluruh beban, dan juga ini kan sebenarnya adalah inventory beginning ya, inventory beginning, tapi kita bukan masukin ke awal, tapi kita masukinnya digabungin dengan expense ya. Maka di sini akan ketemu 13.250. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya berarti ketika kita jumalkan ya, ketika kita jurnalkan di sini di akhir ada transfer sebesar 1.650 berupa labanya. 1.650 dapat dari mana? Ada yang tahu? Berarti sebenarnya 1.650 itu dapat dari mana? Halo? Total dari income summary kita ya, income summary debit dikurangi income summary kredit, maka menjadi selisihnya kalau kayak gini, income summary pada home office berarti di sini untung ya, sebesar 1.650. Maka dengan demikian nantinya akan ditransfer ke dalam si home office. Ketika transfer ke dalam home office yang tersebut ke dalam kantor pusat, maka kita akan mencatat branch pada branch income sebesar 1.600. Ini selisih antara income from debit dikurangi income from credit ya. Maka untuk mencatat nanti penutupan akun income from dari dari cabang, kita akan menutupnya dengan branch pada income summary. Oke, ini cukup terkait dengan jurnal demikian. Terakhir nih. Ya, bagaimana Pak kalau misalkan ada special problem? Maksudnya gimana? Yang pertama ada transfer kas antar cabang. Yang kedua ada transfer barang dagang antar cabang. Yang tadi saya bilang ya, barang antar cabang itu bisa dilakukan transfer. Jadi nanti kita masuk ke materi ini hanya di transfer
materi khusus untuk transfer kas antar cabang dan transfer barang dagang antar cabang. Ya, yang pertama kita bisa lihat di sini terkait dengan transfer antar cabang. Berarti ini biasanya kegiatan tersebut timbul karena misalkan cabang satu dengan cabang lainnya memiliki likuiditas aset yang timpang. Contoh, aset yang branch yang A memiliki likuiditas lebih tinggi dibandingkan branch B. Otomatis ketika pusat bilang, oke deh transfer deh uang tunainya ke branch B, boleh nggak? Boleh. Itu namanya adalah special problem, kas perbantuan, atau dengan kata lain adalah transfer kas. Ini dalam bentuk likuiditas ya, hal ini ya. Nah, intinya contohnya misalkan seperti ini, cabang 1 mengirimkan uang sebesar 1.000 ke cabang 2. Transaksi ini akan melibatkan kantor pusat. Kenapa masuknya seperti ini? Karena awalnya kalau misalkan kita pisah, jurnalnya kan harusnya begini doang ya, jurnalnya ya. Jurnalnya berarti gimana? Kalau kita pisah si kantor pusat, ini kan jurnal gabungannya nih. Branch 2 pada kas. Gitu kan? Kas pada branch 1. Ini maksudnya. Jadi kas diambil, masing-masing dihilangkan akan menjadi branch 2 pada branch 1 gitu ya. Cabang 2 pada cabang 1. Jadi jurnalnya kalau dipisah begini. Bentar. Oke. Itu kalau jurnal secara dipisah seperti itu. Terus yang kedua, cabang 1 dia akan nyatetnya adalah home office pada cash. Jadi seluruhnya itu akan masuk ke dalam home office ya. Sedangkan cabang 2 dia seakan-akan dapat uangnya itu dari home office. Padahal ini adalah transaksi transfer antar cabang. Begitu juga dengan kalau transaksi barang dagang. Kalau transaksi barang dagang, misalkan kantor pusat memerintahkan cabang mentransfer barang dagang ke cabang lainnya. Yang menjadi masalah adalah siapa yang menanggung biaya. Yang menanggung biaya, ini ada keterangannya, yang menanggung biaya normalnya akan dibebankan kepada cabang yang menerima barang. Normalnya ya. Akan tetapi ada kondisi khusus. Jikalau harga barangnya tersebut melebihi pengiriman antara barang dari pusat ke cabang, maka yang dipakai adalah biaya normal seperti pengiriman biasa dari kantor pusat. Maksudnya gimana Pak? Misalkan biaya dari cabang A ke cabang B, misalkan hasilnya adalah 650. Sedangkan kalau biaya biaya pusat ke B hanya 450, maka nantinya biaya maksimal yang menjadi tanggungan adalah yang hanya 450. Selisihnya 250, 200 itu akan ditanggung sama si pusat gitu ya. Biaya pengangkutan lebih besar maka ditanggung oleh kantor pusat. Contoh, ini materi terakhir sebelum nanti kita bahas tentang soalnya. Kantor pusat mengirimkan barang dagang kepada cabang 1 senilai 4.500 ditambah biaya pengangkutan 600. Berapa hari kemudian kantor pusat memerintahkan cabang 1 mengirimkan barang dagangnya sebanyak barang dagang tersebut ya, berarti 4.500 itu dikeluarkan dari cabang 1 ke cabang 2. Akan tetapi pengangkutannya adalah 450. Seandainya transfer ke cabang 2 dilakukan oleh kantor pusat, maka biayanya hanya akan sebesar 650. Berarti kalau kayak gini totalnya kan harus, kalau cabang A ke cabang B, berarti ini ada kelebihan pembayaran ya. Berarti kelebihan pembayarannya sebesar selisihnya aja 200 nih. Ya, kalau kita lihat di sini. Karena kenapa? Ada yang kalau dari kantor pusat ke kantor cabang aja dia hanya 650, sedangkan ini kan double, 600 ditambah dengan 450.
Yang pertama dulu deh, kondisi yang pertama. Dari pusat ke cabang 1 dulu. Dari pusat ke cabang 1, dia jurnalnya sama, yaitu branch pada shipment to branch 1 sebesar 4.500 ditambah dengan cash sebesar 600. Cash-nya di sini adalah untuk biaya Pengangkutan. iya, angkut. Untuk biaya angkut. Ya, terus yang kedua, ada kondisi di mana si pusat memerintahkan si cabang 1 untuk mengirim seluruh barangnya tersebut kepada cabang 2. Ya, cabang 1 ke cabang 2, jurnalnya adalah shipment to branch 1 pada shipment to branch 2. Ya, ini jurnal terkait dengan pengiriman barang yang dilakukan oleh kantor pusat. Ya, pencatatan yang dilakukan oleh kantor pusat untuk transaksi pengiriman cabang 1 ke cabang 2. Ini tinggal dibalik saja. Ya, tinggal dibalik. Yang ini di-reclass ke dalam branch 2. Terus, berarti barang tersebut sekarang berada di mana? Oh, berada di branch 2. Berarti kan? Berarti di sini akan muncul sebesar 5.150. Kenapa demikian? Kita lihat sekarang ya. Branch 1, dia ngeluarinnya berapa sih berarti? Dari 4.500 ditambah 450, maka menghasilkan 5.100, 5.100 brand 1, dia punya barang brand 1 itu benar. 5.100 ditambah dengan ongkos angkutnya 4.500, 450, maka dia menghasilkan 5.450. Nih ya, pengeluarannya dia nih. Cabang 1 ke cabang 2 butuh ongkos angkut segini. Berarti yang dia keluarkan nantinya adalah 5.550. Sedangkan kalau kita lihat di sini akan ada rugi atau pembebanan biaya yang timbul atau yang dibebankan sama si kantor pusat sebesar 400. Yang didapat dari mana? Ini hanya didapat dari ketika si pusat maka dia hanya mengeluarkan 5.150. Maka inilah yang menjadi ke branch 2. Berarti selisihnya tersebut antara branch 1 ke branch 2 yang disebut dengan tambahan biaya yang dikeluarkan antar bank. Nyambung nggak sampai sini dulu? Yang ini dapatnya dari branch 1 dia udah dapat 5.100 ditambah dengan ongkos kirim yang dikeluarkan sama dia. Berarti yang dikeluarkan sama dia adalah 450. Ya. Sedangkan branch 2-nya itu adalah harga inventorinya dia 4.500 ditambah dengan ongkos kirimnya sih. Kalau misalkan pusat yang ngirim berarti 650. Berarti selisihnya adalah kita masukkan ke dalam excess price on interbank transfer. Sedangkan kalau kantor cabang 1 pada saat dia nerima dari kantor pusat, dia akan mencatat investment break in pada home office. Dia masukin ke dalam biaya ongkos kirim ya, break in. Terus pada saat pengiriman barang, lihat di sini. Pada saat pengiriman barang, dia mencatatnya home office 5.500 sesuai dengan yang tadi saya bilang. Karena 5.100 ditambah dengan pengiriman dia ke kantor cabang 450. Didapatlah 5.550. Jadi home office yang di sini harus sama dengan yang branch yang di sini, ya, biar sama. Terus kantor cabang 2, dia mencatatnya nantinya karena dia asumsinya tadi saya bilang pengiriman barang itu dari pusat, maka biayanya tersebut hanya bayar direct dari kantor pusat. Berarti 4.500 ditambah dengan 650. Maka nanti hasilnya adalah totalnya sebesar
5.150. Nah, Dav, ini terkait dengan yang pengiriman barang nantinya, itu akan masuk ke materi minggu depan. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ditanya, coba kalian cross check jawaban kalian dengan jawaban saya. Nanti saya buka pertanyaan saja. Gitu aja Catami ya, biar agak cepat ya. Siapa? Ada yang mau ditanya dulu? Ini jangan sampai salah ya. Branch 2 itu dapatnya dari biaya pengiriman seluruh dari, berarti branch 2 ini adalah biaya inventorinya plus biaya pengiriman jikalau si pusat mengirim langsung kepada branch 2. Sedangkan kalau branch 1 itu adalah biaya pengiriman yang dikeluarkan seluruhnya kepada branch 2 dari branch 1. Nih, supaya hasilnya sama. Ya. Izin bertanya, Pak. Boleh. Yang tadi yang excess itu boleh dikredit nggak, Pak? Atau boleh gain nggak dia? Biasanya sih jarang ya dikredit ya, pasti kan kayaknya double. Coba kalau misalkan dari branch 1 kirim lagi ke branch 2, pasti kan dari branch 2 itu double biaya kan? Biasanya nggak mungkin lebih murah kan? Misalkan contoh aku kirim barang dulu ke branch 1, daripada aku kirim barang dari branch 1 ke branch 2, lebih murahan aku langsung kirim barang ke branch 2 nggak? Logikanya sih begitu, logika berpikirnya. Oh iya. Jarang ya, tapi biasanya kalau misalkan soalnya nyeleneh sih bisa jadi. Kan nggak ada yang salah kalau misalkan soalnya nyeleneh. Misalkan branch 2-nya bebas ongkir gitu. Bisa jadi sih, bisa jadi. Misalkan ya ada promo apa dari branch 2, misalkan dia kerjasama sama jasa ongkos kirim gitu misalkan. Terima kasih, Bisa Pak. jadi, tapi kan namanya double pengiriman pasti lebih mahal ya logikanya ya. Gitu Devina. Gimana? Nyambung? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sekarang coba kita sebelum saya tutup. Ya, produktif sekali hari ini kita ya. Cek. Aduh, sorry. Salah tulis ya. Oke, coba kalian cek ada yang mau ditanya soal nomor 1. Yang pertama ada transaksi terkait dengan pengiriman uang, ya kan, dari pusat ke cabang, branch pada cash. Yang kedua, terjadinya transaksi pengiriman barang, berarti branch pada shipment to branch atau shipment from HO gitu ya. Pada HO, yang ketiga, equipment, ini nggak dicatat di pusat, karena yang beli adalah si bentar. Ini dicatatnya harusnya adalah salah HO. Berarti di sini equipment. Oke, coba cek lagi. Ini udah ada nih, ya.
di bawahnya ya. Saya nggak ngelihat. Ketutup soalnya ini sama muka kalian. Ternyata ada di bawahnya, tugasnya nggak ada. Tinggal ganti tadi aja ya. Double begini saya tulisnya. Ini nggak usah dihapus yang bawahnya. Ya Allah, susah banget. Mulai error. Ini pokoknya enggak ya. Jadi Ini nggak bisa dihapus nih. sampai home office pada case aja ya Pak. Iya. Ini tadi double copy jadi begini. Lalu nih laptopnya ngeheng. Tuh nggak bisa keluar begitu tuh. Tuh. Panasan, dia lelah kayaknya. Yang ini nggak usah ya, yang ini juga equipment-nya dihapus ya. Ntar deh. Ini saya pindahin ke atas. Biar pas. Juta ya. Oke, coba lanjut soal 2. Ini ada yang tanya nggak? Ada yang mau bantah atau apa gitu, revisi? Duh, mati lampu lagi. Oke, lanjut soal 2. Ini juga sama ya. Ini kalau ini double pencatatan ya. Maaf Pak, izin lihat untuk tanggalnya ya Pak. Ah, tanggal. Ya Pak. Ini sebenarnya sama aja, tapi ini di double pencatatan ya. Kalau nggak double pencatatan, ini tinggal diganti aja sebenarnya. Home office pada cash, yang ini nggak usah ditulis. Gitu. Pak, Mam, izin bertanya, Pak. Ya, Kan itu di situ ada cabang membeli truk, tapi di soalnya itu nggak diketahui kapan dia beli tanggalnya gitu, Pak. Nah, kalau diasumsikan dia beli tanggalnya pada tanggal 4, gimana, Pak? boleh aja sih, sama aja sih. Baik, Pak. Terima kasih. Ini kan tanggalnya cabang beli truk. Iya, nggak ada asumsi tanggalnya ya. Ini saya asal tanggalin aja sih. Ya, yang kedua ini maksudnya dapat unrealized profit. Jadi harusnya dia sesuai dengan shipment branch-nya itu hanya sesuai dengan 95 ya. Karena kenapa? Dia nggak boleh ngakuin laba dari cabang tersebut. Pengiriman barang dari pusat ke cabang itu nggak boleh karena dalam satu kesatuan. Masih dalam satu satuan entitas yang nantinya harus dilebur pada saat dia melakukan laporan konsolidasi. Jadi nggak bisa.
Makanya nanti unrealized profit ini ketika terrealized profit nanti akan dilakukan adjustment ya pada saat akhir. Nanti minggu depan kita belajar tentang konsolidasinya. Nah, ini lebih singkat kayak gini. Kalau tadi tuh nggak singkat ya, saya double nyatet gitu loh. Jadi kayak gini. Yang terakhir, cek coba. Yang terakhir coba dicek. Yang pertama di situ ada mentransfer uang, ini sama ya. Yang kedua di sini ada terkait dengan adanya biaya ongkos kirim. Ada biaya ongkos kirim di situ. Yang tadi kita pelajarin, ada biaya ongkos kirim sebesar 500. Ya, pengiriman bayar tersebut nanti dia akan mencatat di cabang itu frekin, sedangkan di pusat itu akan mencatatnya sebagai cash biasa. Terus yang B, kantor pusat mengalokasikan biaya operasi, operational expense pada cash. Nah, ini yang di kantor cabangnya ya. Ini awalnya terbentuknya, ini awal terbentuk, nggak di jurnal juga nggak apa-apa sebenarnya. Langsung branch pada operating expense, di sini operating expense pada home office juga nggak masalah. Ini hanya awal terbentuknya saja. Kalau di soalnya kan ditanya pusat membebankan biaya tersebut ke dalam cabang. Mengalokasikan biaya operasi. Berarti biaya operasi ini kan udah dibayar. Nanti kalau kalian jurnalnya cuma branch pada operating expense, di sini operating expense. Berarti di sini bukan operating expense ya. Ini kita masukin ke dalam prepaid dulu. Pada saat benar-benar terrealisasi baru ya. Yang di sini baru operating expense. Prepaid expense boleh nggak, Pak? Boleh. Masukin ke prepaid expense boleh. Ini awal terbentuk ya. Mau dicatat boleh nggak juga nggak apa-apa. Nggak masalahkan. Karena soalnya hanya dibutuhkan mengalokasikan biaya. Jadi yang ini aja juga nggak masalah nanti. Yang awal ini hanya pada saat pembentukannya aja ya. Terus coba cek lagi kalau nggak ada, waktu kita sudah habis. Pak, maaf izin bertanya boleh Pak? Boleh. Pak, untuk yang nomor C yang mereka telah menerima pelunasan wesel, apakah itu diasumsikan cabang telah menyerahkan kasnya ke pusat ya Pak? Cabang Bintaro memberitahukan kantor pusat bahwa mereka telah menerima pelunasan wesel bayar atas nama kantor pusat sebesar 416. Nah, jumlah wesel bayar tersebut, wesel bayar ya, berarti dia punya piutang kan? Wesel bayar tersebut sebesar 400. Berarti yang pertama, ketika di sini ada kata-kata telah menerima pelunasan atas nama kantor pusat, berarti jadi asumsinya memang sudah diserahkan gitu loh. Makanya di sini ya kan? Makanya di sini nih di poin yang di poin yang C, si kantor pusat nyatetnya kayak cash pada branch, sedangkan si kantor cabang dia nyatetnya langsung home office pada cash karena dia langsung nyerahin. Kan punyanya kantor pusat kan, si wesel bayar tersebut kan, cuman dia bayarnya itu ngasih taunya ke kantor cabang gitu loh. Oh iya.
Jadi gini, kantor cabang ini bilang, nih wesel bayar gue nih udah dilunasin kayak gitu kan. Ingat gak? Lihat Iya, nih, Pak. kantor cabang memberitahu kantor pusat bahwa mereka telah menerima pelunasan atas nama kantor pusat gitu loh. Jadi weselnya dia tapi dibayar ke kantor pusat. Berarti gimana? Gitu kan? Pak itu, oh iya, bahwa mereka Anda mereka nerima, mereka itu uangnya maksudnya masuk ke rekening kantor pusat kan? ya Pak, bukan ke, maksudnya bukan cabang Bintaronya ya Pak yang nerima duitnya itu. Bukan, kantor pusat yang terima. Oh iya iya. Kan atas nama kantor pusat tuh. Oh iya iya. Terima kasih Pak. Oh, maaf Pak. Jadi gini ya Pak. Kalau soalnya itu jadi si cabang Bintaro sudah menerima pemberitahuan kalau udah dibayar tapi atas nama kantor pusat gitu. Kantor pusat sebagai penerimanya gitu Pak. Begitu. Heeh. Oke, kalau nggak nanti bisa kita latihan lagi di minggu depan karena saya udah capek juga kayaknya ini udah agak puyeng dikit. Boleh ya? Ntar kita latihan lagi minggu depan ya. Nanti saya kasih lagi soal-soalnya.